beliau singgah di 4 tempat. Yang pertama, beliau diperintahkan untuk singgah turun sholat 2 rakaat di Madinah. Di area Baitul Maqdis, yang mana kubahnya kuning. Itu kubahnya kuning, bawahnya batu besar, di mana malaikat Jibril dan Rasulullah berada di atas batu itu, kemudian naik untuk Mi'raj. Sampailah di langit pertama, minta izin untuk dibuka. Penjaga langit pertama mengatakan, siapa? Jibril. Dengan siapa? Muhammad sudah diutus. Ya. Disambut marhaban, bin Nabi Saleh wal Ibni Saleh. Siapa yang menyambutnya? Yaitu Nabi Adam alaihis salam. Jadi saya ringkas saja, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Naik langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. 2 nabi. Nabi Isa dan Nabi Yahya. 2 ini sepupu karena ibunya kakak adik. Siti Maryam dengan ibunya Nabi Yahya itu kakak adik sepupuan. Kemudian ini ada ceritanya, masing-masing ketemu sama Nabi ada kisahnya. Naik lagi ke langit ketiga. Tingkat ketiga di alam langit, ketemu sama Nabi Yusuf. Nabi melihat benar-benar ganteng, kata Rasulullah SAW. Naik ke langit keempat, ketemu sama Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, ketemu sama Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, ketemu sama Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh, ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di langit ketujuh ini ada masjidnya malaikat, namanya Al-Baitul Ma'mur, rumah Allah yang makmur dengan ibadah malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat setiap hari. Dan kedua yang hari berikutnya itu beda lagi. Makanya dikatakan dalam ilmu tauhid, berapa jumlah malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, karena contohnya di Al-Baitul Ma'mur saja setiap hari dari mulai diciptakan Al-Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat, dan hari berikutnya itu berbeda lagi malaikatnya. Beda sama masjid sini dan masjid yang lain. Yang masuk masjid, yang sholat orang-orangnya itu-itu aja. Ya, itu-itu aja dari zaman dulu. Dari mulai saya ngajar di sini sampai sekarang, ya itu-itu aja orangnya. Ya kalau di Al-Baitul Ma'mur, malaikatnya beda terus. Kemudian naik ke tingkat yang ke-8. Tingkat ke-8 ini adalah Sidratul Muntaha. Sidrah adalah pohon bidara. Muntaha batas akhir langit dan bumi. Jadi batas akhir langit dan bumi itu adalah pohon yang sangat besar. Dari batangnya sampai ujung dahannya itu perjalanan 70 tahun nggak nyampe-nyampe dengan kendaraan paling cepat. Artinya sangat besar sekali. Daunnya itu kalau jatuh ke bumi nutupin bumi ini. Setiap daunnya ada malaikat. Dan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha ini, di pohon ini, menampakkan wujud aslinya. Makanya disebutkan dalam surat An-Najm tentang kisah Mi'raj. Jadi kalau kisah Mi'raj itu ada di surat An-Najmi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Di ayat yang tengah itu ada walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya, nazlatan ukhra, untuk yang kedua kalinya, inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, inda jannatul ma'wa, di sisi kanannya sidratul muntaha itu adalah surga.
Jadi malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya yang kedua kali. Yang pertama kali adalah ketika Rasulullah keluar dari Goa Hira, menampakkan wujud aslinya. Jadi dua kali, satu di bumi, satu di langit, mempunyai 600 sayap. 600 sayap karena dari cahaya itu sayapnya itu kayak mengeluarkan seperti mutiara-mutiara yang tidak bisa digambarkan. Kemudian juga tiba-tiba pohon itu tuh pohon yang Rasulullah lihat, yang daunnya itu seperti telinga gajah, kemudian buahnya buah sidir. Buah sidir itu yaitu buah apa namanya? Buah bidara. Tahu kan pohon bidara? Karena makanya pohon bidara itu mempunyai keistimewaan. Jadi pohon buahnya itu seperti guci-guci. Maka tiba-tiba ada cahaya yang mana meliputi itu pohon sehingga pohon itu berubah menjadi indah yang nggak bisa digambarkan, kata Rasulullah SAW. Indah sekali, warna-warni. Dan setelah itu Rasulullah SAW masuk surga. Ini dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dakwah mentok sana mentok sini, dapat hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan ke surga. Nabi Muhammad jalan-jalan ke surga. Jadi Rasulullah SAW itu ketika beliau itu memberikan tentang kabar gembira surga, beliau sudah pernah melihatnya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada Nabi Muhammad neraka dan orang-orang yang dihukum di dalam neraka, diperlihatkan, bukan masuk. Kalau surga beliau masuk. Setelah itu beliau naik lagi Sidratul Muntaha. Di atasnya Sidratul Muntaha itu, di atasnya, di pucuknya itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu arsy-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam arsy-nya ada kursi. Kursi wasi'a kursius samawati wal ardh. Besarnya kursi itu adalah langit dan sebesar langit dan bumi. Bagaimana arsy-nya itu? Bagaimana arsy-nya? Kemudian itu di tingkat ke-8. Kemudian tingkat ke-9 naik lagi Rasulullah SAW, naik lagi. Nah, tingkat yang ke-9 ini itu malaikat Jibril sudah nggak bisa lagi, tidak bisa menemani Nabi Muhammad SAW. Jadi digambarkan oleh Al-Imam Ad-Dardir itu tingkat 9 itu ada cahaya. Yang dibalik cahaya itu ada cahaya lagi. Ada 70.000 lapis dan warna-warni. Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melangkah. Dan malaikat Jibril minta izin sampai di sini. Karena semua ada batasannya, semua ada kedudukannya. Dan kedudukan saya sampai di sini, wahai Rasulullah. Kalau saya melangkah satu langkah masuk ke cahaya pertama ini, maka aku akan terbakar. Aku sudah tidak bisa lagi menemanimu. Silahkan masuk. Rasulullah masuk mulai. Dan di cahaya itu Rasulullah SAW melihat dari kejauhan ada satu sosok manusia. Rasulullah heran. Rasulullah nanya begini, amalakun anta, man hadha? Siapa itu? Amalakun, apakah malaikat? Ada suara mengatakan, la, bukan. Anabiyun, apakah itu nabi? Ada suara mengatakan, la, bukan. Man anta, man huwa, siapa dia? Maka ada suara mengatakan, hadza rajulun, ini gambaran orang kana fid dunya, yang waktu di dunia kana lisanuhu radban bi dzikrillah, lisannya itu basah dengan zikir, selalu berzikir. Kemudian wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid. Kemudian yang ketiga, walam yastasibba ala walidayhi qad,
mulutnya tidak pernah membuat sakit hati orang tuanya. Umat Nabi Muhammad yang mempunyai 3 sifat ini: 1, ahli zikir; 2, hatinya terikat di masjid; yang ketiga, nggak pernah nyakitin orang tuanya, maka orang ini tingkatannya lebih dari malaikat Jibril. Bisa di atasnya Sidratul Muntaha. Itu maksudnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala sudah ada di hadapannya. Nah, di saat ini kita serahkan kepada Allah apa yang terlintas di pikiran Anda, di hati Anda tentang ini, hilangkan. Bukan seperti itu. Yang penting kita yakini Rasulullah menghadap Allah, melihat Allah, dan berbicara dengan Allah, dan kalamnya Allah bukan huruf, bukan suara. Sudah, kita imani aja. Gak usah nanya bagaimana, imani aja. Apa yang terlintas di hatimu bukan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, di antara pujiannya itu adalah tentang, di antara pujiannya itu yang kita baca di tahiyat. Rasulullah langsung memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini diantara percakapannya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah merasa nikmat luar biasa bertemu Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan, aku sebenarnya tidak mau pulang, tidak mau kembali lagi. Ketika aku sudah berada di hadratillah, ketika aku sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku sudah tidak mau kembali lagi. Merasa nikmat luar biasa. Orang soleh aja kalau mati meninggal dunia nggak mau balik lagi ke dunia. Dunia tempat masalah, dunia tempat sumpah, tempat susah, tempat sakit. Meninggal dunia nggak mau balik lagi orang soleh. Orang soleh nggak mau balik lagi. Bagaimana kalau Nabi Muhammad ketemu sama Allah Subhanahu wa taala? Nggak mau kembali lagi. Tapi Allah mengatakan, wahai kekasihku, perasaan nikmat yang engkau rasakan saat ini, aku berikan ketika engkau sedang sholat. Balik, masih ada urusan dakwah. Makanya hiburannya Nabi Muhammad itu sholat. Hiburannya Nabi Muhammad adalah sholat. Kalau beliau sholat merasa nikmat. Nah, jadikan kenikmatan kita ini sholat. Jangan terus-menerus dijadikan beban. Sudah usia 40 tahun ke atas, jangan dijadikan sholat itu sebagai beban. Ibadah itu kalau terus-menerus kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan syarat, rukun, sesuai dengan syariatnya, maka lama-kelamaan akan menjadi kenikmatan. Kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan diantaranya adalah kewajiban sholat 50 waktu, satu hari satu malam. Kemudian tiba-tiba beliau sudah dipegang sama malaikat Jibril. Tiba-tiba beliau sudah dipegang sama malaikat Jibril. Sudah di Sidratul Muntaha. Turun langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim, tidak ada komentar. Turun langit ke-6, ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa komentar. Nabi Musa melihat Nabi Muhammad ini berangkat sama pulangnya udah beda. Beda. Berangkat dan pulangnya beda. Karena apa? Baru saja berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad kedapatan berkah yang sangat banyak. Wajahnya baru saja ketemu Allah. Lisannya baru saja bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dapat berkah banyak. Nabi Musa melihat itu. Kenapa kok yang bisa merasakan Nabi Musa bukan Nabi Ibrahim? Karena yang pernah berbicara langsung dengan Allah adalah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa julukannya Kalimullah. Nabi Ibrahim belum pernah.
Maka yang bisa merasakan nikmatnya berbicara dengan Allah adalah Nabi Musa. Dan Nabi Musa ngerti, ini orang beda. Akhirnya apa? Sebenarnya ini adalah skenario-nya Allah. Hakikatnya adalah Nabi Musa itu ingin ngambil berkah dari Nabi Muhammad. Pengen ngambil berkah, makanya diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala nanya. Nabi Musa tanya, Allah berikan kamu apa? Perintahkan apa? 50 waktu. Umatmu nggak kuat. Minta keringanan. Nabi Muhammad mumpung di sini nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi sampai bolak-balik. Itu rahasianya. Kenapa kok bolak-balik? Rahasianya adalah Nabi Musa ingin ngambil berkat dari Muhammad, yang ketika balik lagi makin banyak, balik lagi makin banyak. Ini ngambil berkah langsung dari orang soleh yang masih hidup. Dan Nabi Muhammad pakai haji mumpung juga, mumpung masih di alam malakut, balik lagi. Sampai berapa kali coba? 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 kali balik. Bayangkan 9 kali. Sampai Rasulullah mengatakan ketika Nabi Musa tetap aja minta supaya 5 itu juga dikurangi. Langsung apa? Nabi Muhammad mengatakan, aku malu untuk baik lagi. Nabi Muhammad punya malu. Saya malu untuk baik lagi. Nah, kemudian Allah mengatakan, wahai kekasihku Nabi Muhammad, itu 5 sama seperti 50, karena satunya seperti 10. Inilah yang dimaksudkan skenario Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa aja langsung 5. Kenapa kok 50? Supaya kita bisa ngambil hikmahnya, yaitu apa? Di antaranya Nabi Musa ngambil berkah. Kita juga ambil pelajaran, ngambil berkah juga dari orang-orang yang soleh. Jadi ngalap berkah itu dalilnya banyak. Kemudian turun langit ke-6, langit ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1, nggak ada komen semuanya. Kemudian turun di batu itu, ngambil buruknya. Kemudian Rasulullah balik ke Mekah, itu Rasulullah melihat 3 kafilah dagang. 3 kafilah dagang, yang mana ketika Rasulullah sampai kota Mekah subuh, kemudian keesokan harinya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya tuh minta bukti. Jadi Rasulullah itu habis subuh itu duduk di depan rumah, beliau ke Mekah, ke Ka'bah, ke area Ka'bah, duduk. Rasulullah itu sebenarnya bingung. Ini mau menyampaikan ke orang-orang jahiliyah ini, ke Abu Lahab, Abu Jahal ini, yang orang-orang yang masih kafir ini, bagaimana ini caranya nyampein berita semalam, kejadian semalam. Tiba-tiba ada Abu Jahal, ada Abu Lahab nanya, Muhammad, ada apa lagi? Kayak bengong, ada apa lagi emang? Ada kabar apa lagi? Nah, mumpung dia nanya, langsung Nabi Muhammad mengatakan, semalam aku diberangkatkan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Terus sekarang kamu ada di sini? Iya. Begini ya. Kemarin masih percaya dah. Sekarang ente aneh lagi. Yang lebih aneh lagi ke langit. Ke langit. Mau saya kasih tahu orang-orang? Kata Nabi Muhammad, ya beneran ini. Saya mau ngumpulin orang susah, ente mau ngumpulin orang. Ya sudah, kumpulin orang. Orang ngumpul semuanya. Kasih tahu. Ayo kasih tahu. Ini Muhammad ngomong. Katanya nih semalam ke Baitul Maqdis. Kita ini ke Baitul Maqdis 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Ini pagi sudah di sini. Gimana menurut kalian? Lain ada yang begini, ada yang geleng-geleng, ada yang ketepuk-tepuk, ada yang bingung. Rata-rata ngomong, aneh lagi nih Muhammad nih.
Nah, kamu Abu Bakar, ada Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar, gimana kamu? Ini aneh nih sahabat kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku percaya. Yang lebih daripada itu aku percaya. Akhirnya beliau dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Dan akhirnya apa buktinya? Orang-orang kafir nanya, apa buktinya? Nah, itu dia. Di antara hikmahnya kenapa kok diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, nggak langsung Mekah, langsung Sidratul Muntaha. Di antara hikmah yang banyak adalah ketika mereka minta bukti, karena sebagian dari mereka pernah ke negeri Syam, pernah ke Baitul Maqdis, maka mereka nanya, Muhammad, gambarkan kepada kami, sifati kepada kami Baitul Maqdis bagaimana. Diceritakan kepada Rasulullah pintunya, jendelanya, diceritakan kondisinya. Terus hikmahnya juga dari Mekah ke Baitul Maqdis, Rasulullah bisa memberikan bukti bahwasanya nanti ada 3 kafilah dagang yang akan masuk ke sini. Sifatnya ontanya begini, ontanya begini, ontanya begini. Dan akan sampai hari Rabu, kata Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang diceritakan Rasulullah itu benar. Dan mereka yang mendengar sifat Baitul Maqdis mengatakan, iya benar, benar itu yang diomongin Muhammad itu. Itu Baitul Maqdis seperti itu. Kan belum ada ini, belum ada handphone. Benar nih Nabi Muhammad itu benar nih. Ini gambarannya. Mereka itu sebagian ada yang percaya, ada yang masuk Islam. Itulah hikmahnya kenapa ke Baitul Maqdis terlebih dahulu. Jadi ini ringkasan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.